Karena kejahatan data kalau dokumen itu undang-undang tidak ada. Bahwa 2030 realitas kita ini bobrok kalau data miskin sehingga akan selesai tahun sekian kekuatan ekonomi akan sekian apa? Saya ingin sekian demokrasi itu bukan tidak muncul koruptor itu udah dihitung semua proses pembuatan. Egi Sujana selaku tokoh masyarakat dan juga Ketua Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia KAI, bagaimana tanggapan Pak Egi Sujana terhadap pernyataan Mahfud mengenai sebuah konsep yang dibangun oleh Ginanjar Kartasasmita yang ketika itu jadi Menteri SDM pada saat itu, Freeport itu tidak bisa diubah lagi meskipun undang-undang diubah, tapi Freeport tetap berjalan situ. Menurut Bang Egi seperti apa tanggapan daripada pernyataan Profesor Mahfud MD itu? Saya tertawa bukan karena melecehkan ya, tapi secara keilmuan gitu ya. Saya ini Adinda Ari sebagai koordinator ketua Gentax, saya pembina juga di Gentax, gerakan generasi takwa dan sejahtera. Tanggapan saya, kapasitas Pak Mahfud secara keilmuan masuk kategori profesor doktor, artinya grade-nya tertinggi sudah ya, karena dalam keilmuan itu gelar doktor itu tertinggi, profesor itu gelar sebagai bukan gelar dalam pengertian gelar sebagai pengabdian ya, kumnya lebih dari 1000 ya. Tapi kalau grade tingkat pendidikan yang tertinggi ya doktor ya. Saya tidak ingin mempersoalkan gelarnya profesor doktor, tapi logika yang dibangun secara ilmu hukum menurut hemat saya tidak tepat gitu ya. Karena ada adagium yang berlaku dalam doktrin hukum itu bahwa hukum yang kemudian dapat mengalahkan atau menidakkan hukum yang lalu, gitu loh. Itu semua orang tahu. Nah, jadi dalam konteks Freeport, katakan sudah ada hukum, Ginanjar tanda tangan katanya kan, tapi nggak bisa diubah. Bagaimana logika kedaulatan rakyat kita? Kita ini negara berdaulat. Kenapa kita seperti dijajah Amerika? Kenapa? Jadi dalam bahasa lainnya, kita punya namanya Undang-Undang Dasar 45 sebagai satu guidance kita, bahkan lebih dari guidance, dia itu adalah aturan dasar kita berbangsa dan bernegara, menempatkan kedaulatan rakyat yang tertinggi ya, kedaulatan rakyat yang tertinggi. Nah, representatifnya ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Presiden, yang menurut pasal 5 ayat 1 sebelum amandemen ya, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah di amandemen pasal 5 ini ayat 1 cuma Presiden punya kewenangan atau hak ya. Di ayat 20-nya dan 21-nya baru itu kewenangan DPR yang berhak juga mengajukan undang-undang. Jadi poinnya adalah Presiden dan DPR punya kewenangan untuk merubah. Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat kita. Kok Ginanjar yang jadi ukuran? Kok hukum yang lalu yang jadi ukuran? Ini pemikiran apa seperti ini? Bukan saya menafikan ya. Mahfud sahabat saya, ya sama-sama di HMI lagi. Ya, dia KAHMI, dia pernah ketua kami, saya anggota dari KAHMI. Tapi kalau dalam pendapatnya seperti ini di ILC lagi. Tapi yang saya heran si Fadli John di situ ada sebagai wakil ketua DPR loh. Cicing wae nggak berani. Diam-diam saja ya. Ada senior saya juga Ridwan Saidi nggak bisa ngelawan logika ini. Heran saya. Karni juga sebagai yang presiden yang advokat juga kok nggak meluruskan lah gitu loh. Tapi kalau saya sering dibantah terus sama Karni itu, heran saya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan penjelasan ini tidak bermaksud mendegradasi siapapun, tapi ini pendapat saya
bahwa hukum yang lalu bisa dirubah. Bisa dirubah. Ya. Jangankan Ginanjar, Soeharto pun sekalipun yang dulu menandatangan bisa dirubah. Ya. Yang nggak bisa dirubah cuma Al-Quran. Yang lain mah bisa dirubah, masuk nggak bisa dirubah, enak aja. Kita dijajah betul sama Amerika dong kalau gitu. Tapi kalau begitu bagaimana dia menjadi pembina di lembaga Pancasila itu, ya, bersama Ibu Megawati juga. Tapi kok tidak menyangkut kepada pendapat ini yang harusnya clear bahwa itu bisa dirubah. Itu harus kembali ke pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Apa mengatakan? Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Itu undang-undang dasar. Kok undang-undang dasar kalah sama undang-undang organik? Atau apalagi cuma keputusan menteri? Wah, kacau ini negeri begini. Kacau. Tapi yang ngomong sekelas Mahfud, gimana? Ya kalau Pak Mahfud nggak sependapat dengan saya, bantah juga lah dengan ilmu, jangan dengan marah-marah atau apa, atau bahasa-bahasa lain. Saya hormat dengan Pak Mahfud. Dia saudara saya, seiman, seislam, se-HMI, se-Kahmi. Jadi konsep dasar abang ketika memang itu bisa diubah, kapan kira-kira itu harus diubah? Apakah harus tetap seperti ini, seperti apa yang disampaikan Pak Mahfud? Terus momentumnya yang paling pas adalah ketika pembahasan perundang-undangan. Jadi kapan saja DPR siap membahas, Presiden siap membahas dengan jajarannya, biasanya Menteri Hukum dan HAM yang mengajukan draft-draftnya, itu silahkan. Besok pun bisa, tapi siap nggak? Pertama siap mentalnya itu, cara berpikirnya tadi. Konsep berpikir menurut saya adalah kemampuan orang itu harus membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Nah, di sini saya lihat tidak berpikir, karena dia menyamakan yang beda, yaitu undang-undang yang lama nggak bisa dirubah lagi. Padahal kan nggak ada ketentuan itu. Itu namanya nggak mikir gitu loh. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kalau ini jadi viral ya, ini adalah beda pendapat, tapi argumentatif. Kalau pendapat saya nggak benar, luruskan. Saya melihat pendapat Pak Mahfud nggak benar, saya luruskan sekarang. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini studi kiranya rakyat Indonesia ya yang sempat lihat ini, saya ditempatkan sebagai yang berpikir untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Saya cinta negara kita ini, NKRI ini, ya, dan juga saya miris sumber daya alam kita ini dikuasai banyak oleh orang lain, ya, bahkan asing. Kalau orang lain dalam arti masih bangsa Indonesia nggak apa-apa. Ini kan bangsa asing, ya. Kalaupun ada bangsa Indonesia tapi dari asing, ya, yang tidak merupakan satu kontribusinya buat rakyat. Karena kalau mereka ada masalah kabur ke luar negeri, uang dibawa ke sana, sudah dibuktikan yang kemarin itu, ya, waktu ada kerusuhan-kerusuhan. Kita mana gitu loh. Oleh karena itu satu pendekatan yang mendasar adalah sumber daya alam ini sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 145 harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi orang Indonesia mayoritas orang Islam, tapi sering didoktrin yang salah tentang takdir. Misalnya miskin, orang miskin selalu dianggap ini takdir Tuhan. Sudahlah, terima, nasib. Ini penipu akidah yang luar biasa. Allah sudah kasih sumber daya alam yang banyak. Ada emas, ada minyak, ada kelapa sawit, ada segala macam sumber daya alam. Harga emas saja 1 gram 550.000. 1 gram berapa juta ton kita punya emas. Tapi kenapa diambil Amerika? Kenapa kita biarkan? Kok rakyat juga diam saja? Mesti ada pergolakan yang serius mestinya. Ya, di Papua sendiri yang tempatnya banyak emas di sana, miskin rakyatnya banyak. Itu kan nggak beradab sebenarnya. Kita pakai sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi cara memimpinnya tidak beradab kita. Tidak memberi kemanusiaan. Bang, beberapa waktu yang lalu abang pernah berbicara bahwasanya ketika sumber daya alam itu dikelola oleh negeri kita sendiri,
satu kepala itu akan mendapatkan 240 juta per tahun. Nah, bagaimana konsep yang Abang sampaikan seperti itu? Begini, kalau kita mau hitung sumber daya alam, ya saya alhamdulillah ya sempat sekolah di Institut Pertanian Bogor, S3 selesai jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, PSL. Jadi saya diajarkan melalui geografi informasi sistem. Dalam konteks geografi kita, sumber daya alam yang terbanyak adalah di Papua. Itu terbanyak, luar biasa. Dan kedua Kalimantan Timur. Ya, jadi sumber daya yang besar tadi, misalnya emas ya tadi itu kalau betul-betul dikelola dan diperuntukkan untuk rakyat, semakmur-makmurnya rakyat, per orang itu per tahun bisa 200 jutaan dapat. Dalam pengertian hitungan yang benar, ya, untuk betul-betul untuk rakyat. Ya, oleh karena itu pertanyaan seriusnya, kalau kita sekarang miskin, siapa yang bikin miskin kita? Presiden atau Allah? Allah udah kasih banyak kok kita. Jadi yang bikin miskin kita ini presiden dan DPR. Itu lo inget lo, presiden dan DPR. Kenapa presiden? Karena dia yang buat hukum, dia yang ngatur negeri ini. Jadi kalau rakyat kita begini-begini saja udah 72 tahun merdeka, ya, masih banyak kemiskinan. Berarti ini salah presiden dan DPR. Mungkin terkait dengan... Tapi dalam konteks tata negara, sampai detik ini saya tidak pernah melihat DPR berani panggil presiden. Tidak pernah. Terkait dengan persiapan pesta demokrasi yang akan terjadi 2018 dan 2019, pandangan Abang dan harapan Abang ke depan seperti apa masyarakat? Masyarakat sekarang selektif lah dalam memilih. Jangan karena dibayar. Kita ini memang realitanya banyak yang miskin dan bodoh. Tapi untuk pemilu ini tolonglah cerdas sedikit, sabar sedikit. Jangan terima 100-200 ribu, bahkan mungkin 500 ribu. Nanti sengsaranya kalian bertahun-tahun, ya. Ini kan ya nggak worth it gitu. Jadi sabar, berjuang, pilih pemimpin yang mencintai rakyatnya, negaranya, dalam kategori yang lebih jelas, pemikirannya, konsepnya apa. Jangan lihat partainya dulu, tapi orangnya lihat. Kalau pikir partainya kan nggak jelas, terlalu luas begitu. Lihatlah orangnya lah. Nah, kalau nggak punya track record ya nggak usah dipilih. Apalagi track recordnya nggak bagus. Karena pemimpin yang benar adalah orang yang mampu merubah keadaan dari tidak baik jadi baik. Nah, sekarang kita lihat Jokowi misalnya, mimpinnya bagus nggak? Ada perubahan nggak? Itu objektifnya, bukan kita benci, nggak boleh benci sama orang itu. Ya. Nah, kalau menurut pandangan saya tidak ada perubahan, utang tambah banyak, ya. Jadi saya punya jargon ganti presiden. Mungkin satu pertanyaan. Jadi ganti presiden 2019. Oke. Ketika kita berbicara ganti presiden, apakah di pihak Abang sendiri sudah siap untuk menggantikan Presiden Jokowi ketika nanti pertarungan di 2018? Kalau soal siap, saya mampu aja siap. Tapi saya tahu diri, siapa yang memilih saya? Nggak ada lah. Saya nggak, cara berpikir saya ini, ganti presiden itu, kemudian yang setuju dengan pikiran ini, mari kita musyawarah. Siapa yang muncul? Misalnya sekarang yang digadang-gadang Prabowo, ya. Saya ingatkan juga Prabowo, betul-betul dong cara berpikirnya untuk tegaknya agama Allah ini. Jangan yang lain-lain, jangan nanti tunduk juga sama Amerika, tunduk juga sama negara-negara lain. Ya. Bukannya kita anti asing, tidak. Saya ingin bekerja sama dengan asing, tapi fungsional dong. Masa pembagiannya Amerika dalam soal emas 90% misalnya, kita cuma 10%. Bahkan sebelumnya ini 99%, kita cuma 1%. Gimana logikanya ini? Ya? Apa mungkin ada pesan-pesan khusus dari Abang untuk masyarakat Indonesia dan Nusantara? Ya, pesan-pesan khususnya bangun kecerdasan, lihat situasi, dan ikuti orang yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini ulama. Ulama lah yang harus didengar. Ya, dalam hal ini ulama ada namanya Habib Rizik. Ya, saya kenal baik beliau, bahkan saya lawyernya beliau. Kita taatlah kepada pemimpin. Karena ini perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah Allah. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, dan taatlah pada ulama, pada pemimpinmu di sekitarmu itu.
yang betul-betul mengajak keimanan dan ketakwaan. Jadi himbauan saya, taat pada ulama, selamat dunia akhirat kita. Jangan sangka buruk sama ulama, terutama Habib Rizik, karena dia sudah punya track record berani melawan keadaan. Insya Allah kalau kita taat pada ulama, maka Allah akan berkahi kita. Karena ulama pasti ngajak ke jalan yang benar. Ya, jangan ulama su, ingat, jangan ulama su. Ulama su itu ulama jahat, ulama yang bisa dibeli oleh kekuasaan, ulama yang takut, ulama yang nggak pernah berjihad. Ya. Jadi kalau kita ngaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita pengikutnya, tapi nggak pernah perang, nggak pernah demonstrasi aja nggak pernah, jangan ngaku pengikut Nabi Muhammad. Karena an hasibtum an tadkhulul jannah, apa kau kira kau masuk surga sebelum jihad? Mesti jihad. Surat Ali Imran ayat 142. Dan sabar, ayat 146-nya Ali Imran juga. Sabar itu adalah tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah kepada keadaan atau musuh untuk tegaknya agama Allah ini. Nah, inilah pesan-pesan moral. Semoga Allah ridho. Sebentar ini ada perubahan. Ganti presiden, ganti DPR yang nggak benar, sehingga Indonesia dipimpin ke jalan yang Indonesia bertakwa. Lewat gentak, insya Allah Indonesia bertakwa. Amin. Sejahtera. Sejahtera juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit komentar dari Ketua Presidium Gentak sendiri, Gerakan Generasi Takwa Sejahtera, terkait dari pernyataan Bang Egy Sujana sendiri yang mengatakan bahwasanya ketika sumber daya alam ini kita kelola, maka kita akan mendapatkan meningkatkan taraf perekonomian. Gimana menurut pendapat Pak Ari Chandra Sadara? Ya. Terima kasih banyak untuk diberi kesempatan. Yang penting adalah seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembina saya, Pak Dr. Mas Egy Sujana. Yang pada intinya dengan munculnya Gentak ini setidak-tidaknya merubah paradigma yang ada di pemuda Indonesia dengan maksud dan tujuan adalah merubah sistem dan teori Indonesia menjadi kiblat satu, yaitu bertakwa pada Allah. Itu aja yang pertama. Terus yang kedua, soal sistem ataupun perubahan yang disebut tadi adalah Freeport. Kita akan mencoba menggali beberapa data yang ada di Indonesia dan mencari jelas bahwa sesuai dengan data yang ada, maka nanti Gentak yang akan ke depan. Ini seperti itu. Selebihnya kita aja, Mas. Cukup.